Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dark Daily. So, ini adalah video pertama gue guys. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Arif Dwi. Dan di channel ini kita akan membahas tentang seputar teori konspirasi, cerita horor, dan pengalaman-pengalaman yang pernah kalian semua lalui. Jadi sebelum gue lanjutin videonya, gue mohon banget sama kalian semua untuk bantu subscribe channel gue dan hidupin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari video kita. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas urban legend dari negara Jepang. Nah, ini adalah sebuah permainan anak-anak di mana permainan ini mempunyai lagu yang sangat misterius karena di lirik-lirik lagu tersebut mempunyai banyak arti-arti yang sangat misteri. Nama permainan anak-anak ini adalah Kagome Kagome. Kagome Kagome tersebut cukup mudah untuk dimainkan, di mana ada sekelompok anak yang berjalan secara perlahan mengelilingi anak yang berada di tengah, atau biasa mereka sebut Oni, itu sambil bergandengan tangan. Lalu anak yang berjalan perlahan tersebut menyanyikan sebuah lagu yang liriknya sangat aneh. Kemudian ketika lagu itu berhenti, anak yang berada di tengah harus menebak siapa nama anak di belakang punggungnya. Kalau ia berhasil, maka anak tersebut yang menjadi Oni selanjutnya. Jadi guys, ini adalah lirik dari lagu Kagome Kagome. Mari kita dengarkan. Oke guys, jadi setelah kalian mendengarkan lagunya dan kalian juga sudah tahu cara memainkannya, sekarang ada cerita tragis di balik lagu tersebut. Cerita itu berawal dari sini. Jadi dulu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada salah satu panti asuhan, tepatnya berada di Bukit Shimane, yaitu dekat dengan area Hiroshima, itu menjadi objek eksperimen berbahaya para ilmuwan Nazi. Ilmuwan ini sering melakukan eksperimen-eksperimen gila. Mereka ini menganggap diri mereka ini seperti Tuhan. Mereka itu beranggapan di dalam otak manusia itu terdapat tombol kematian yang aktif setelah otak manusia berkembang, dan tombol inilah yang mulai mengatur kematian seseorang. Para ilmuwan gila ini juga mengemukakan bahwa mereka bisa mengangkat tombol tersebut dan memberikan manusia sebuah hidup yang abadi. Eksperimen ini berlangsung pada tahun 1942 dan mereka memilih sebuah panti asuhan di Jepang sebagai tempat eksperimen mereka. Objek penelitian mereka adalah anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Jadi sebelum mereka melakukan eksperimen, anak-anak ini dilakukan tes psikologi dan diberikan imunisasi. Korban pertama eksperimen tersebut adalah anak yang paling tinggi di panti tersebut. Mereka mulai membelah kepala anak itu dan mengangkat tombol kematiannya. Namun naas, saat kepalanya ditutup, anak ini kemudian tewas dan mayatnya dibuang begitu saja di hutan belakang panti asuhan tersebut. Oke, jadi mereka lebih serius untuk meneliti penelitian itu. Akhirnya pada tahun 1943, mereka mempunyai peralatan yang baru dan menggunakan metode-metode yang berbeda di setiap penelitiannya. Dan pada tahun itu mereka juga sukses mengangkat tombol kematian seorang gadis paling muda di panti tersebut. Nah ternyata besok paginya gadis kecil tadi itu nggak bangun lagi dari tidurnya, atau biasa kita sebut dia mengalami koma. Para ilmuwan itu nggak menyerah begitu saja guys. Jadi mereka itu melakukan berbagai cara supaya eksperimen ini tidak gagal, dan akhirnya mereka berhasil membangunkan wanita kecil tersebut. Eksperimen ini pun berlanjut.
Mereka berencana untuk mengamputasi tangan dari salah satu anak dan menggantinya dengan tangan buatan yang rencananya akan dikirim dari Moskow. Mereka memiliki salah satu anak perempuan dan mengamputasi tangannya begitu saja. Akhirnya anak perempuan itu pun hidup dengan satu tangan saja. Pada suatu hari, ada seorang anak di panti tersebut yang gak suka sama eksperimen dari ilmuwan ini, dan ia pun mulai memberontak. Dia mencuri, dia menghancurkan catatan, dia menghancurkan peralatan, dia merusak ruangan penelitian. Bocah kecil tersebut secara brutal dipenggal oleh bayonet tumpul dan mayatnya itu nggak dikubur. Dia dibuang begitu aja di hutan belakang panti tersebut. Nah, yang lebih tragis, dari semua percobaan ini mereka melakukannya tanpa menggunakan obat bius. Jadi kalian bisa ngebayangin kan gimana rasa sakitnya yang dialami anak-anak tersebut. Gimana jeritan mereka saat melalui tahap demi tahap untuk melewati eksperimen dari ilmuwan-ilmuwan gila ini. Dia ada sebuah cerita dari salah satu ilmuwan bahwasanya setiap ia melihat salah seorang anak itu sendiri, ia serasa melihat seperti melihat hantu. Dia sering ketemu dengan anak berambut pirang. Ketika ia bertanya kepada penjaga panti asuhan itu mengatakan bahwa tidak ada anak berambut pirang di panti tersebut. Ilmuwan itu pun bercerita bahwa ia sering melihat anak-anak itu bermain kagumi. Hingga pada awal tahun 1945, saat Hiroshima dibombardir oleh musuh dan Jerman pun terkena denda, akhirnya eksperimen itu pun resmi dihentikan. Akhirnya para ilmuwan itu menganggap mereka harus berpamitan dengan para penjaga anak-anak tersebut, dan mereka pun melakukannya. Nah, yang membuat ilmuwan ini terkejut adalah ketika penjaga tersebut mengatakan dengan bahasa Jerman, ia mengatakannya dengan sangat fasih. Dia mengatakan, "Maukah kalian bermain satu permainan terakhir dengan kami?" 3 dari para ilmuwan itu pun setuju, dan mereka memulai permainan tersebut. Lalu anak-anak beserta penjaga mulai mengelilingi mereka. Kagumi, sekarang jika kau curang, kau kalah. Satu-satunya ilmuwan yang tersisa lari ketakutan menuju truk terakhir. Ia berlari tanpa melihat sedikit pun ke arah belakang. Nah, entah apa yang terjadi sama ilmuwan tadi guys. Intinya, ilmuwan yang pulang tadi nggak bisa menjelaskan sedikit pun tentang ilmuwan yang tertinggal di panti tersebut. So, jadi guys, gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian punya request cerita horor lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalaupun kalian punya cerita horor yang menarik untuk kita bahas, silahkan tulis di DM Instagram gue di @arifdwi_.